Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, 15 Februari 2025. Bab 3392. Pilih 1. Bab 9266 sampai dengan bab 9270. Ketika Steve mendengar dari Matt Finkelstein bahwa Hank benar-benar didiagnosis menderita kanker pankreas selama perjalanannya ke Amerika Serikat, dia terkejut dan merasa bahwa semuanya sudah diduga. Tidak mengherankan kalau Ye Chen benar tentang masalah ini, tetapi akan sangat aneh kalau dia tidak benar. Jadi dia berkata kepada Matt Finkelstein, katakan padanya untuk langsung pergi ke Tianxiang Mansion setelah dia turun dari pesawat. Aku akan berkomunikasi dengan Tuan Ye. Jika Tuan Ye tidak pergi, aku akan pergi menemuinya terlebih dahulu. Matt Finkelstein segera bertanya dengan hormat, Tuan Rothschild, apakah Anda masih akan menagihnya untuk makan malam ini? Jika ya, saya akan memberitahu dia sebelumnya. Menurut Matt Finkelstein, Ye Chen sebelumnya telah mengenakan biaya sebesar 10 juta dolar AS untuk setiap orang dan setiap makanan. Sekarang setelah Hank kembali, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Steve tersenyum dan berkata, kita harus membayar makanannya. Dia pikir dia siapa? Bagaimana mungkin dia pantas ditraktir makan oleh Tuan Ye? Matt Finkelstein tersenyum dan berkata, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan segera memberitahu dia. Setelah Steve menutup telepon, dia menelepon Ye Chen dan melaporkan situasi kepadanya dengan jujur. Ketika Ye Chen mendengar bahwa Hank telah kembali, dia tersenyum dan berkata, orang tua ini benar-benar mampu membuat masalah. Bagaimana kalau begini, ketika dia tiba di rumah Tianxiang, beritahu aku dan aku akan pergi menemuinya. Setelah lebih dari 10 jam penerbangan, ketika pesawat pribadi Hank mendarat di Bandara Jinling, waktu sudah lewat pukul 7 malam. Begitu mendarat, dia bergegas menuju Tianxiang Mansion tanpa henti. Ketika tiba di Tianxiang Mansion, Hongwu kebetulan sedang duduk di lantai pertama Tianxiang Mansion. Ia bergegas maju dan berkata dengan hormat, hai, Tuan Hong, tolong atur kotak berlian dari kemarin. Saya ingin mengundang Tuan Ye dan Tuan Rothschild untuk makan malam-malam ini. Hongwu berkata, Anda harus memesan Diamond Box terlebih dahulu. Diamond Box sudah dipesan untuk malam ini. Kemudian dia bertanya dengan bingung, Anda mengundang Tuan Ye untuk makan malam. Mengapa saya tidak menerima instruksi apapun dari Tuan Ye? Hank menjelaskan, Tuan Rothschild lah yang menyuruh saya untuk menemui Anda terlebih dahulu setelah mendarat. Dialah yang seharusnya berkomunikasi dengan Tuan Ye. Hongwu berkata, kotak berlian biasanya disediakan untuk Tuan Ye. Tetapi hari ini Nona Tawana Sweet membawa timnya makan malam. Jadi Tuan Ye meminta saya untuk memberinya kotak berlian. Hank bertanya dengan canggung, apakah hanya ada satu kotak berlian? Saat ini, Hank sudah terkagum-kagum dengan Ye Chen. Ia merasa bahwa untuk seseorang dengan status seperti Ye Chen yang bisa makan di sini, ia pasti mendapatkan ruang privat terbaik. Kalau tidak, kalau dia merasa aku lalai,
aku benar-benar tidak akan mampu menjelaskan diriku dengan jelas. Hongwu berkata dengan santai, hanya ada satu kotak berlian, tetapi Anda bisa pergi ke kotak emas terlebih dahulu. Saya akan meminta petunjuk kepada Tuan Ye. Baiklah, Heng mengangguk cepat. Kalau begitu terima kasih sudah berkomunikasi dengan Tuan Ye. Hongwu menelepon Ye Chen dan berkata dengan hormat setelah panggilan tersambung, Tuan Ye, orang Amerika bernama Heng datang lagi. Dia bilang ingin mentraktir Anda makan di kotak berlian di luar. Tetapi kotak berlian itu sekarang digunakan oleh Nona Sweet. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku sudah makan di rumah. Kamu bisa memesan kamar pribadi lain dan menyuruhnya menungguku di sana. Aku akan ke sana sebentar lagi. Tapi ingat, biaya makan akan tetap dikenakan seperti biasa, tidak akan dikurangi sedikit pun. Hongwu buru-buru berkata, Tuan Ye, jangan khawatir. Saya pasti akan mengaturnya. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Heng, Tuan Ye menyuruhmu pergi ke kotak emas dan menunggunya terlebih dahulu. Dia akan segera datang. Hebat, Heng begitu gembira sehingga ia segera menjabat tangan Hongwu dan berkata dengan gembira, terima kasih banyak, Tuan Hong. Hongwu mengangguk. Dan Jiang Hangke pun menjadi bersemangat. Ia membiarkannya duduk sendiri di dalam kotak emas itu dan berbalik untuk meninggalkan kotak itu. Heng segera menelepon Matt Finkelstein dan memberitahunya bahwa dia telah tiba di Tianxiang Mansion. Audio milik Matt Finkelstein Software memberitahu Steve, dan mereka berdua datang bersama dengan mobil. Ketika keduanya tiba, Ye Chen belum juga tiba. Matt Finkelstein mendorong pintu kotak emas itu hingga terbuka, tetapi tidak masuk. Sebaliknya, ia melangkah ke samping untuk memberi ruang yang cukup bagi Steve di belakangnya. Steve masuk sambil tersenyum, dan saat melihat Heng, dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa, Heng? Apakah kamu benar-benar menderita kanker pankreas?" Heng melihat wajah Steve yang tersenyum dan tahu bahwa Steve sengaja mengejeknya. Dia berkata dengan wajah sedih, "Tuan Rothschild, tolong jangan mengolok-olok saya. Saya benar-benar menderita kanker pankreas. Dokter mengatakan bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun hanya 10%. Steve tersenyum dan berkata, 1% tidak apa-apa. Bagi orang sepertimu, 1% itu banyak." Wajah Heng memerah, dan dia tersenyum canggung. "Tuan Rothschild, Anda bercanda. Meskipun saya bukan siapa-siapa, saya juga ingin hidup 2 tahun lagi." Steve berkata dengan serius, "Kamu seharusnya tinggal di Amerika Serikat untuk berobat. Mengapa kamu kembali begitu cepat?" Heng berkata dengan tergesa-gesa, "Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang adalah Tuan Ye. Aku harus kembali dan meminta bantuan Tuan Ye." Steve mendengus 2 kali dan berkata, "Ketika kamu pergi, aku ingat kamu tampaknya tidak mempercayainya. Apakah kamu baru tahu bahwa Tuan Ye tidak dapat dipahami setelah kamu kembali dan mengetahui tentang penyakitnya?" Heng menghela napas dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Rothschild, saya merenungkan perjalanan pulang dan menyadari bahwa saya hanya tahu sedikit tentang dunia ini, dan saya kurang kagum dengan keajaiban negeri timur. Saya telah memutuskan kali ini, di masa mendatang, saya akan mengikuti jejak Tuan Ye,
Jika Tuan Ye Audio dapat milik menyembuhkan Software Channel. saya akan menetap di Tiongkok untuk waktu yang lama seperti Matt dan melayani Tuan Ye dengan sepenuh hati. Saat itu, pintu didorong terbuka, dan Ye Chen masuk sambil tersenyum, dan berkata dengan nada bercanda, "Heng, jika kamu tinggal di negara kami untuk waktu yang lama, dengan apa yang dilakukan orang-orang sepertimu, kamu akan dipenjara selama sisa hidupmu." Ketika Heng melihat Ye Chen masuk, dia berdiri dengan gembira, berjalan mengelilingi meja makan yang besar, berjalan cepat ke arah Ye Chen, berlutut di tanah sambil mengepel, dan memohon, "Tuan Ye, saya harap Anda dapat menyelamatkan hidup saya, Tuan Ye." Ye Chen bertanya kepadanya, "Mengapa? Apakah kanker pankreas telah didiagnosis ketika Anda kembali ke Amerika Serikat kali ini?" "Sudah dipastikan," Heng berkata cepat. "Saya memeriksa CA199 saya, dan nilainya melonjak hingga lebih dari 600. Pemindaian sederhana anak itu menemukan bahwa memang ada lesi di pankreas saya. Situasinya tidak optimis." Setelah itu, dia menangis Audio dan milik berkata, Software Channel. "Tuan Ye, Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menyelamatkan saya. Saya mohon Anda untuk bermurah hati dan tidak mempermasalahkan kebodohan saya sebelumnya. Tolong selamatkan hidup saya." Ye Chen menghela napas dan berkata, "Tidak mustahil untuk menyelamatkan hidupmu. Aku juga mengatakan hari itu bahwa mulai sekarang, kamu akan menjadi ketua kelas di antara kelompokmu. Sebagai ketua kelas, aku pasti akan memberimu beberapa keuntungan." Ketika Heng mendengar ini, dia bersujud kepada Ye Chen dengan gembira, bergumam, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan terlalu senang dulu, aku bisa menyelamatkanmu, tapi ada prasyarat." Heng bertanya tergesa-gesa, "Katakan saja padaku apa saja syaratnya." Ye Chen berkata, "Uang yang perlu Anda cairkan sebelumnya harus dibayarkan sesegera mungkin. Ketika uangnya sudah ada, saya akan membantu Anda mengatasi masalah pankreas Anda." Heng berkata dengan cepat, "Sebentar lagi akan sampai, hari ini juga, malam ini juga." Ye Chen bersenandung dan melanjutkan, "Mengenai hidupmu, tidak ada masalah. Tetapi jika menyangkut menyelamatkan hidupmu dan memulihkan kemampuanmu, kamu hanya bisa memilih satu, bersambung."